Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom buat setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat pertama sampai kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai kedua demikian. Ayat yang pertama, sungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Lagi, Yesaya 59 ayat 1. Ya, Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya, perhatikan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu. Mungkin saat ini ada masalah, pergumulan, tekanan, ancaman. Dan firman Tuhan ingatkan buat saudara saya pagi hari ini bahwa tangan Tuhan gak kurang panjang. Artinya apa, saudara? Tuhan sanggup untuk menyelamatkan. Tuhan sanggup untuk memberkati. Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan. Tapi mungkin saudara tanya sama saya, loh kok tapi kayaknya belum ada tanda-tanda? Kok malah kayaknya tambah berat? Kok kayaknya tambah sulit? Kok kayaknya saya tambah ditekan? Apa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Apa Tuhan tidak sanggup untuk memberikan pertolongan? Nah, ini kuncinya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Engkau sudah berdoa, engkau sudah berseru, engkau sudah ibadah dengan sungguh-sungguh. Apa Tuhan gak? Ternyata bukan karena Tuhan gak dengar, bukan karena kurang tajam, atau bahasa sekarang pura-pura dibudekin gitu. Enggak. Ya, apa ayat yang kedua? Kuncinya ada di Yesaya 59 ayat kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatan. Nah, mungkin saudara tanya sama saya jahat apa sih, Pak? Saya jahat apa sih? Saya perasaan gak bunuh, saya gak curi juga, mungkin juga ya tipu-tipunya tipis-tipis lah, gak buat orang sampai rugi-rugi banget, susah-susah banget lah, Pak. Kok tapi kayaknya ada pemisah, berarti saya gak jahat dong. Nah, dan ini yang akan kita bahas. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Artinya saudara melihat sepertinya Tuhan tidak bertindak, padahal bukan. Yang ia tidak, sehingga ia tidak mendengar, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti kau sudah berdoa, berteriak, tapi belum ada tanda-tanda, ialah segala dosamu. Dosa artinya adalah hal yang bertentangan dengan maunya Tuhan, dengan keinginannya Tuhan. Dari bahasa aslinya tidak tepat sasaran dengan kehendaknya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari dalam kehidupan kita? Yang Tuhan mau adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mempercayainya dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini terjadi kesusahan, kesulitan, terjadi keretakan dan goncangan di dalam keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, mungkin anak-anakmu terbengkalai, mungkin biaya untuk studi anak-anakmu mulai tidak bisa dikendalikan. Dan mungkin saudara tanya sama saya, kok bukan Tuhan gak tolong? Bukan Tuhan tidak sanggup untuk cepat memberikan mujizat? Tapi yang menjadi pemisah
Kayaknya jauh banget gitu. Kayaknya lama banget kayak gitu. Apa kejahatanmu? Apa sih kejahatan kita? Kita nggak bunuh, kita nggak curi. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya, ternyata seringkali yang membuat kita jahat di mata Tuhan, itu kita tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak hidup di dalam ketetapannya Tuhan. Seringkali kita mengusahakan apa yang menurut kita atau cara hidup kita yang menurut kita benar. Ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu jahat. Mungkin saat-saat ini di dalam bisnismu Tuhan bilang, udahlah, berbisnis yang benar, bersih, jangan curang-curang, jangan tipu-tipu. Tapi kita mulai berontak sama Tuhan dan bilang, oh Tuhan tuh gak tahu, saya tahu caranya. Saya tipu-tipu kan biar untung Tuhan, biar kalau saya untung, saya diberkati, itu kan juga udah hormat kemuliaan nama Tuhan. Nanti kan saya tinggal persembahan ke Tuhan. Seringkali kayak gitu. Dan itu jahat. Ataupun seperti ini, mungkin ada masalah yang kita tidak dapat hadapi, berat. Kita mulai datang sama manusia. Kita andalkan manusia, kita bergantung sama manusia. Bahkan tidak sedikit orang yang mulai mendewakan manusia. Misalkan orang datang ke dukun. Misalkan orang lebih percaya kata-kata peramal daripada kata firman Tuhan. Itu kejahatan. Kenapa? Menduakan Tuhan. Lebih percaya kata-kata manusia yang pasti mengecewakan dibanding kata-kata Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya, dan firman-Nya digenapi iya dan amin. Dan itu kejahatan. Bukan Tuhan gak mau dengar, bukan Tuhan pura-pura budek sama apa yang engkau doakan, tapi ternyata ada dosa yang kau simpan, ada dosa yang kau lakukan, dan ada hal yang bertentangan dari keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita refleksikan pagi hari. Di dalam tekanan kita, di dalam situasi sulit kita, saat kita berseru, masihkah kita meragukan Tuhan? Masihkah kita berbuat jahat di hadapan Tuhan? Saat Tuhan menginginkan kita untuk hidup lurus, kudus dalam setiap pekerjaan kita, kita apakah masih suka belok? Apakah masih berbuat curang? Atau kita masih merugikan orang lain? Atau jangan-jangan kita lebih mengandalkan dan lebih percaya kepada manusia ketimbang dari Tuhan? Mungkin saat ini kau bilang sama saya nggak jinah pak, nggak bunuh, saya hidupnya baik-baik aja. Ketika kau mulai meragukan Tuhan dan lebih percaya kepada manusia, itu sudah membuat hati Tuhan terluka. Itu sudah dosa, saudara. Itu sudah bertentangan dengan kehendak. Nah, saya ingatkan, mungkin ada pergumulan yang kau sedang gumuli saat ini. Bertobat, berbalik, berubah dari cara hidupmu yang salah. Mungkin kalau kemarin kau hidup dengan cara yang salah, tipu sana, tipu sini, curi sana, curi sini, bertobat. Tuhan pasti ubahkan, Tuhan pasti tolong. Mungkin kemarin kau terlalu bernafsu dan mulai mengandalkan manusia, mulai mengandalkan apa yang ada di dirimu, apa yang ada di dunia ini, sehingga lu lupa serahkan ke Tuhan, lupa untuk percaya sama Tuhan, terlalu tergiur sama dunia. Bertobat, mulai cari Tuhan, mulai minta perkataan Tuhan, mulai minta ampun, dan andalkan Tuhan 100%. Bukan 90, bukan 80, bukan 70, tapi 100%. Maka Tuhan yang akan membuat keadaanmu yang hari ini sulit, Tuhan perlahan-lahan akan membuka jalan keluar dan mengadakan mujizat yang besar buat saudara dan saya. Katakan amin.
Maka firman Tuhan mengingatkan, bukan karena kurang tajam tangan Tuhan, bukan karena kurang tajam pendengaran Tuhan, tapi yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yang membuat sepertinya Tuhan tidak mendengar, itu adalah segala dosa dan kejahatan kita. Doa saya agar setiap kita dimampukan untuk kembali berubah, bertobat, dan seturut dengan kehendak Tuhan, agar Tuhan menolong setiap kita dan memulihkan kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu telah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap kami, bukan Tuhan tidak sanggup atau Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolong kami atau mengubahkan atau melakukan mujizat di dalam kehidupan kami, dan bukan karena Tuhan kurang tajam atau Tuhan gak dengar apa seruan doa kami, atau Tuhan mungkin gak ngerti doa kami. Tapi hari ini kami diingatkan, yang memisahkan kami dengan Engkau, yang membuat akhirnya seperti tidak terjadi mujizat adalah dosa dan kejahatan kami. Mampukan setiap kami untuk kami mau bertobat, berubah, dan selalu mengandalkan Engkau. Hidup seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami doa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti program pagi hari ini. Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan pasti buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.